Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen stres kerja serta konflik dalam organisasi. Anggota kelompok 3 terdiri dari Fidelia Raisa, Raja Ahmad Gabrani, Siti Selanada, Winda Dwi Husna, saya sendiri Sandy Muhammad Renaldi, dan Zahra Rana Kamila. Pertama, saya akan memaparkan teori yang digunakan. Teori yang pertama adalah teori stres kerja. Definisi stres kerja adalah ketegangan yang dialami karyawan karena adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, stres kerja dapat terjadi jika tuntutan pekerjaan dan kemampuan karyawan tidak seimbang, maka hal tersebut akan menyebabkan karyawan sulit untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan hal tersebut dapat menimbulkan stres kerja. Yang kedua ada teori konflik. Konflik terjadi jika seseorang merasa tidak mampu mengatur dan menyeimbangkan tanggung jawabnya untuk memenuhi peran yang dijalankan. Dampak dari konflik pada seseorang bervariasi, diantaranya adalah menciptakan kecemasan, frustasi, ketegangan, atau rasa bermusuhan. Yang ketiga adalah teori konflik pekerjaan keluarga. Teori konflik pekerjaan keluarga diidentifikasi sebagai bentrokan antara peran yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat mengurangi tingkat kinerja karyawan. Hal tersebut dapat terjadi akibat dari adanya tuntutan peran di tempat kerja dan di keluarga yang saling bertentangan, seperti tuntutan pekerjaan yang dapat mengganggu tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat ada teori kelelahan emosional. Kelelahan emosional adalah tahapan awal dari gejala kelelahan mental atau burnout. Dan kelelahan emosional juga bisa terjadi ketika karyawan dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang berlebihan dan tidak mampu mengelola antara peran dan konflik yang terjadi pada pekerjaan dan keluarga. Yang kelima ada teori kinerja. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas, efisien, dan efektif yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ini juga dilakukan oleh karyawan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. Lalu ada indikator variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel independen konflik, pekerjaan keluarga, sedangkan variabel dependen adalah kinerja karyawan, dan variabel mediasi adalah kelelahan emosional dan stres kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raja Ahmad Gabrani. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan atau hubungan antara tiap variabel. Kinerja karyawan merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja perusahaan. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Konflik pekerjaan dan keluarga dapat menjadi faktor penting yang dapat menurunkan kinerja karyawan. Konflik pekerjaan dan keluarga yang tinggi akan mengakibatkan kelelahan emosional dan stres kerja pada karyawan. Oke, kita masuk ke Grand Theory. Nah, Grand Theory adalah pandangan-pandangan besar yang telah dicoba. Di sini juga terdapat argumen-argumen kuat mengenai penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, ataupun pengalaman manusia. Di sini kami mencantumkan beberapa Grand Theory mengenai stres kerja dan juga konflik pekerjaan keluarga. Dalam menjalankan pekerjaan, seseorang pegawai dapat mengalami stres kerja, beban kerja yang berlebihan ataupun desakan mengakibatkan pegawai menjadi tertekan dan stres. Di sini kami menggunakan Grand Theory dari Robbins yang mendefinisikan bahwa stres kerja sebagai kondisi yang dinamis di mana seseorang dikonfrontasikan dengan kesempatan, hambatan, atau tuntutan yang berhubungan dengan apa yang diinginkannya. Namun keberhasilannya ternyata tidak pasti. Robin menyatakan sumber stres kerja yang dialami oleh pegawai ada 3, yaitu yang pertama tuntutan tugas, yang kedua tuntutan peran, dan yang ketiga tuntutan pribadi. Oke, kita lanjut ke Grand Theory yang kedua, yaitu mengenai konflik pekerjaan dan keluarga. Menurut Nettemeyer, di sini konflik keluarga pekerjaan adalah bentuk konflik antar peran di mana tuntutan, waktu, dan ketegangan yang berasal dari keluarga mengganggu seseorang untuk melakukan tanggung jawab pada pekerjaannya. Konflik ini terjadi ketika keluarga seseorang mempengaruhi atau mengganggu kehidupan pekerjaannya, di mana ketegangan yang timbul dari perannya dalam keluarga akan mempengaruhi perilaku saat bekerja.
Bu Hali dan Margareta menyatakan bahwa konflik keluarga dan pekerjaan ialah keluarga yang mengganggu pekerjaan. Artinya, sebagian besar waktu dan perhatian digunakan untuk menyelesaikan urusan keluarga sehingga mengganggu pekerjaan. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, Winda. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Husna. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dari penelitian ini adalah H1. Konflik pekerjaan keluarga berpengaruh terhadap kelelahan emosional pada PT Morih Innovation. H2. Konflik pekerjaan keluarga berpengaruh terhadap stres kerja pada PT Morih Innovation. H3. Konflik pekerjaan keluarga, kelelahan emosional, dan stres kerja berpengaruh terhadap kinerja pada PT Morih Innovation. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT Morih Innovation untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara konflik pekerjaan keluarga, kelelahan emosional, stres kerja, dan kinerja. Yang kedua, metode penelitian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Yang keempat, sifat penelitian. Penelitian kuantitatif lebih menekankan kepada logika berpikir yang lebih positivistik dengan mengacu fakta sosial yang dilihat dari realitas objektif. Perkenalkan, saya Zahra Rana Kamila. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode penelitian. Yang kelima, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perempuan pada PT Morih Innovation. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini sejumlah 96 karyawan perempuan. Yang keenam, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Yang ketujuh, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner sejumlah 38 item pertanyaan. Dan yang kedelapan, dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai temuan penelitian. Temuan penelitian yang pertama yaitu pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kelemahan emosional. Konflik ini biasanya disebabkan karena karyawan lebih banyak mengalami kurangnya kebersamaan dengan keluarga dan konflik antara komitmen dan tanggung jawab pada keluarga. Selain itu, kurangnya kedekatan karyawan dengan keluarga membuat karyawan merasa terbebani sehingga membuat karyawan mengalami penurunan kondisi mental yang berdampak pada kelemahan emosional. Hasil penelitian adanya pengaruh antara konflik pekerjaan keluarga pada kelelahan emosional didukung oleh penelitian Jensen tahun 2014, Karatep tahun 2013, Karatep dan Tekinkus tahun 2006, Richter et al. Tahun 2015, dan Rubio et al. Tahun 2015. Temuan penelitian yang kedua yaitu pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap stres kerja. Karyawan yang mengalami konflik pekerjaan keluarga dapat meningkatkan stres kerja. Kurangnya kebersamaan dalam keluarga membuat hubungan antara karyawan dengan keluarga menjadi kurang harmonis, sehingga membuat karyawan stres kerja. Selain itu, stres kerja yang dirasakan karyawan juga dipengaruhi oleh banyaknya kuantitas pekerjaan yang diberikan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Bowles et al. Tahun 1997, Welles tahun 2005, Prell dan Peter tahun 2015, Rajak tahun 2013, dan Sinner dan Sharoni tahun 2014. Perkenalkan, nama saya Siti Sahilanada. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang temuan penelitian. Temuan penelitian yang ketiga yaitu pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja. Meskipun mengalami konflik pekerjaan keluarga, karyawan PT Morih Innovation tetap profesional dalam menjalankan tugas, seperti selalu hadir tepat waktu, jarang atau tidak pernah membolos saat bekerja, selalu memenuhi target yang ditentukan, menjaga kualitas pekerjaannya, dan mampu bekerja sama dengan karyawan lain meskipun suasana hati yang tidak tenang.
Hasil penelitian ini menunjukkan stres kerja tidak berpengaruh pada kinerja karyawan PT Moorish Innovation. Selanjutnya, yang keempat adalah pengaruh kelelahan emosional terhadap kinerja. Karyawan yang mengalami kelelahan emosional tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan. Kemudian, kelelahan yang dirasakan karyawan tidak tinggi. Selain itu, karyawan tidak mengalami tekanan kerja yang tinggi dari atasan maupun dari teman bekerja. Kenyamanan lingkungan kerja seperti adanya musik yang dimainkan saat bekerja dan suhu udara yang sesuai membuat karyawan merasa nyaman. Selain itu juga dapat meminimalisir frustasi yang dirasakan karyawan. Temuan penelitian selanjutnya yang kelima adalah pengaruh stres kerja terhadap kinerja. Karyawan merasakan kejelasan tugas yang harus dikerjakan sehingga karyawan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Selain itu, karyawan memiliki hubungan yang harmonis dengan teman kerja sehingga karyawan dapat bekerja sama dengan baik mencapai target yang sudah ditentukan. Tugas yang diberikan oleh supervisor sesuai dengan kemampuan karyawan untuk menyelesaikan dengan kuantitas dan kualitas yang sudah ditentukan. Sehingga dari beberapa kondisi di atas membuat karyawan dapat bekerja dengan optimal sehingga berdampak pada jumlah produksi yang terus meningkat pada setiap bulannya. Selanjutnya, yang keenam adalah pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja melalui kelelahan emosional. Karyawan yang mengalami konflik pekerjaan dan keluarga mengalami kelelahan emosional karena banyaknya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh karyawan. Meskipun begitu, karyawan tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. Karyawan tetap menjalankan tugas sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, karyawan tetap masuk dan tidak terlambat untuk ke tempat kerja. Karyawan juga mampu bekerja sama dengan baik meskipun banyak permasalahan antara pekerjaan dan keluarga yang menimbulkan kelelahan emosional. Akan tetapi, tidak mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Perkenalkan, saya Fidelia Raisa akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai temuan penelitian. Yang ketujuh, pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja melalui stres kerja. Karyawan mengalami konflik pekerjaan keluarga berdampak pada kondisi psikologis karyawan yang membuat karyawan mengalami stres kerja. Stres kerja yang dialami karyawan masih dalam kondisi normal, artinya stres kerja yang dialami karyawan mengarah pada stres yang positif. Stres positif membuat karyawan merasa terdorong untuk berprestasi dan meningkatkan produktivitasnya sehingga kinerja karyawan semakin baik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nettemeyer et al. 2005 yang menyatakan bahwa stres kerja tidak dapat memperkuat konflik pekerjaan keluarga pada kinerja. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pengaruh konflik pekerjaan keluarga pada kinerja lebih besar daripada pengaruh konflik pekerjaan keluarga pada kinerja melalui stres kerja sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, konflik pekerjaan keluarga berpengaruh pada kelelahan emosional, artinya karyawan yang mengalami konflik antara pekerjaan keluarga mengakibatkan karyawan mengalami kelelahan emosional. Yang kedua, konflik pekerjaan keluarga berpengaruh pada stres kerja, artinya karyawan yang mengalami konflik pekerjaan keluarga mengakibatkan karyawan stres kerja. Yang ketiga, konflik antara pekerjaan keluarga tidak berpengaruh pada kinerja karyawan. Artinya, karyawan yang mengalami konflik pekerjaan keluarga tidak mempengaruhi kinerja karyawan karena sikap karyawan yang profesional dan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Yang keempat, kelelahan emosional tidak berpengaruh pada kinerja. Artinya, karyawan yang mengalami kelelahan emosional tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sehingga kinerja karyawan tidak menurun. Yang kelima, stres kerja tidak berpengaruh pada kinerja. Artinya, karyawan yang mengalami stres kerja tidak berdampak pada kinerja karyawan, karena stres yang dialami karyawan dalam tahap sedang sehingga karyawan merasa terdorong untuk bekerja dengan baik. Yang terakhir, tidak ada pengaruh konflik antara pekerjaan keluarga pada kinerja melalui kelelahan emosional sebagai variabel mediasi. Artinya, pengaruh langsung konflik pekerjaan keluarga pada kinerja lebih besar daripada pengaruh tidak langsung konflik pekerjaan keluarga pada kinerja melalui kelelahan emosional. Sehingga variabel kelelahan emosional dinyatakan dalam penelitian ini bukan variabel mediasi.
Tidak ada pengaruh konflik pekerjaan keluarga pada kinerja melalui stres kerja. Artinya, pengaruh langsung konflik pekerjaan keluarga pada kinerja lebih besar daripada pengaruh tidak langsung konflik pekerjaan keluarga pada kinerja melalui stres kerja. Sehingga variabel stres kerja dinyatakan dalam penelitian ini bukan variabel mediasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.